Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa NTV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu pembahasan berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu bagaimana hukumnya tidak berpuasa bagi seorang pekerja keras. Pekerja keras itu bisa kuli bangunan, bisa nelayan, tukang batu, atau tukang becak, apalagi atlet profesional. Itu bagaimana hukumnya tidak berpuasa? Atlet sekarang itu di Inggris Liga Premier League, La Liga Spanyol, Serie A Italia, itu tidak libur. Puasa-puasa tidak libur, bahkan tandingnya siang hari. Akhirnya kan puasa ini bagaimana hukumnya bagi mereka yang punya kontrak profesional. Di sisi lain dia juga punya tanggung jawab, harus memberikan kontribusi yang maksimal untuk tim. Nah itu bagaimana nanti konsepnya agama, bagaimana solusinya? Seperti ini, di dalam kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin, Said Abdurrahman Al-Masyhur, beliau menerangkan bagi seorang pekerja keras tetap wajib hukumnya berpuasa. Seorang pekerja keras itu tetap wajib hukumnya berpuasa. Namun jika dia memenuhi 6 syarat ini, dia nanti di pertengahan puasa itu boleh membatalkan. Tapi nanti setelah membatalkan dia imsak lagi, nahan lagi sampai dengan nanti berbuka puasa. Apa 6 syarat itu? 6 syarat itu yang pertama, pekerjaannya tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Contoh umpamanya, kalau nanti pekerjaan saya ini ditunda di bulan Syawal, tidak bisa. Karena memang pekerjaan saya ini kalau umpamanya di sawah itu biasanya kalau ditunda itu bisa habis nanti, dimakan burung atau dimakan apa, akhirnya gagal panen, dimakan hama apa. Kalau nanti saya tunda di bulan Syawal, nanti keluarga saya ini saya tidak bisa nafkahi, sedangkan cari nafkah untuk keluarga itu wajib. Tidak bisa sepertinya ditunda. Maka syarat pertama sudah bisa, kualifikasi pertama syaratnya sudah bisa. Tapi kalau masih bisa ditunda, dia katakan masih punya rezeki untuk nafkahi di bulan Ramadan, masih punya saldo, rekening masih ada. Kemudian dia pekerjaannya tidak harus seketika itu, tidak dikerja deadline dan seterusnya, maka tidak boleh. Nah, yang kedua, tidak bisa ditunda pada malam hari. Jadi ayat ta'adzur al-amalu lailan, tidak bisa pekerjaannya malam hari. Kalau nanti malam hari, tidak bisa karena pekerjaan saya itu jauh dari pemukiman, otomatis nanti membutuhkan lampu. Lah kalau membutuhkan lampu nanti gaji saya bisa dipotong karena untuk biaya lampu. Lah kalau seperti itu maka boleh hukumnya karena tidak bisa dilakukan malam hari. Tapi kalau masih bisa, masih memungkinkan malam hari, katakan umpamanya seseorang itu di situ ada fasilitas tertentu yang bisa dilakukan malam hari, dan ketika malam hari pun tidak membahayakan, artinya tidak ada, katakan kalau umpamanya malam hari, kalau malam hari ini nanti ada ular ini, bahaya hewan-hewan ini nanti, atau hewan-hewan yang membahayakan diri, kalajengking seterusnya, akhirnya kalau malam hari tidak bisa, tidak apa-apa seperti itu. Jadi harus di situ itu syaratnya tidak bisa ditunda malam hari. Kalau masih bisa ditunda malam hari, tidak boleh, tidak berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya pekerjaannya itu memang sudah pekerjaan betul-betul berat, sehingga di situ itu ulama fikih menggambarkan jika dia itu pekerjaannya itu sampai memperbolehkan dia tayamum, atau bagi orang sholat biasanya berdiri, wajib berdiri, itu boleh duduk. Kenapa? Serang beratnya pekerjaannya pekerjaan berat, sehingga kalau pekerjaannya berat itu dia betul-betul diperbolehkan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi sesuatu yang memberatkan itu bisa menarik keringanan. Ad-darurah tubihul mahdurah. Seperti itu. Lah, syarat yang berikutnya ini sudah nomor 3, sekarang nomor 4. Yang nomor 4 syaratnya malam hari tetap harus niat. Jadi malam hari itu tidak boleh, seorang yang sudah tidak niat itu tidak boleh. Malam hari tetap harus niat. Jadi tetap nawaitu sama godin ataupun niat dalam hati sudah seperti itu ya, sudah niat. Jangan kemudian saya sudah besok ini pekerjaan saya berat, sudah besok sudah mulai pagi bontrot sudah.
karena sudah tidak niat. Itu keliru. Jadi malam hari sudah niat, baru besok harinya siang-siang jam 2 siang sudah tidak kuat, nah baru itu nanti minum. Setelah itu minum ala kadarnya saja, pokoknya dia cukup untuk bisa menyambung nyawa saja, baru setelah itu jangan dilanjutkan lagi, jangan kemudian nambah piring atau kemudian nanti nambah porsi, tidak seperti itu. Nah, jadi nanti setelah itu baru setelah minum sudah kuat lagi, bugar lagi, baru diteruskan pekerjaannya. Jangan makan lagi setelah itu. Nah, imsak tetap niat. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu yang nomor 5, dia itu harus ketika mau membatalkan ini itu harus niat rukhsah. Saya ini menjalankan keringanan dari Allah. Supaya ada perbedaan antara dia yang membatalkan itu berkaitan dengan ini rukhsah yang keringanan atau membatalkan biasa. Jadi niat ini adalah keringanannya Allah. Ini adalah keringanan. Jangan kemudian tiba-tiba membatalkan saja, tidak boleh. Nah, ini karena keringanannya Allah. Nah, saya bekerja keras mencari nafkah sehingga Allah punya ajaran untuk keringanan ini. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir yaitu dia tidak boleh pekerjaannya itu dijadikan alasan. Artinya alasan itu sebetulnya dia mempunyai opsi banyak pekerjaan ini, pekerjaan itu, dan di antara opsi ini sebetulnya aja pekerjaan yang ringan, tapi dia tidak usah saya mau milih pekerjaan yang berat ini saja supaya bisa membatalkan puasa, tidak boleh. Jadi memang karena itu pekerjaan dia tidak ada yang lain sudah, maka karena itu boleh lah. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kalau seseorang serampangan membatalkan puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini bahaya karena termasuk dosa besar, Al-Kabair. Imam Adz-Dzahabi mengarang kitab namanya Kitab Al-Kabair. Beliau memasukkan di antaranya yang dosa besar itu adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada alasan, tidak ada apa, dia tidak berpuasa. Ini dosa besar. Bahkan di dalam kitab Al-Bayan namanya, kitab Al-Bayan, musannaf menukil pendapatnya ulama, di antaranya yang beliau nukil adalah pendapatnya Imam Robi'ah. Beliau mengatakan seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari tanpa alasan, maka kodoknya, maka dia harus bayar setelah lebaran nanti 12 hari. Imam Robi'ah. Imam Ibnu Musayyib, beliau menukil pendapatnya Imam Ibnu Musayyib, harus dibayar syahron 30 hari 1 bulan. Kalau umpamanya tidak puasa 2 hari, ya berarti 60 hari nanti kodoknya setelah lebaran. Kalau tidak puasa 3 hari, ya berarti 90 hari. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Musayyib. Nah, ya tinggal ngitung sudah, tinggal ngalikan. Apakah kita kuat? Sedangkan kita 1 bulan saja kadang ada orang yang tidak kuat, kan gitu. Kalau ngikut pendapatnya itu malah 1 bulan 1 hari kodoknya. Bahkan pendapatnya Imam An-Nakhai itu 1 hari dikodok 3000 hari. Wah, kita kalau dikodok ngikuti pendapatnya Imam An-Nakhai ini sudah bagaimana terus kita? Nah, karena umur kita terbatas menjadi umatnya Kanjeng Nabi ini, umurnya kita terbatas cuma 60 tahun. Sedangkan kita sekarang sudah menggunakan sebagian kuota umur kita. Kuota umur kita itu sudah berjalan setengah perjalanan sudah kita. Kalau kita mengikuti pendapat itu, kita sebelum habis kodok sudah keburu. Masa aktifnya sudah habis, sudah dipanggil malaikat Jibril. Nah, itu malah bahaya. Bahkan pendapatnya Imam Ali dan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lam yuqdihi anhu shaumad dahr. Jadi andai dikodok sepanjang tahun tidak mencukupi. Kenapa? Serang betapa mulianya, betapa agungnya bulan Ramadan. Dikodok sepanjang tahun, 1 hari meninggalkan tidak cukup. Nah, makanya kita jangan sembarangan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Nanti terus kemudian bagaimana pendapat ulama itu yang betul bagaimana? Yang mana pendapat ulama? Pendapat ulama, yang namanya ulama itu bukan orang awam. Ulama itu ketika berpendapat, semua cabang ilmu dalam Islam dipakai. Dia harus menguasai ilmu nahwu shorof, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, balaghah, mantik, bayan, batik. Semua ilmu itu harus dia kuasai, hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis. Itu ulama. Jadi sebelum berpendapat seperti itu sudah menguasai semua cabang ilmu dan mukasyafah ulama itu.
ulama itu dibuka tabir-tabir gaib, sehingga mengetahui ada kebenaran-kebenaran itu mengetahui. Maka potensi pendapatnya ulama ini benar semua. Makanya kita harus hati-hati kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu kita harus betul-betul hati-hati. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita bisa melakukan selama 1 bulan penuh ini betul-betul ibadah yang diterima oleh Allah. Demikian pada kesempatan kali ini, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.